Malam pertama, malam yang ditunggu-tunggu setelah acara pernikahan. Kata orang malam pertama bagaikan surga dunia. Ya, malam ini malam pertamaku, aku tidur bareng dengan istriku. Setelah tadi siang, kita melakukan janji suci dalam ikatan pernikahan. Aku grogi sekali, namun aku sudah tak sabar untuk melakukannya. Ingin tahu bagaimana rasanya setelah dulu-dulu sempat tahu dari nonton film biru itu. Sedikit banyak aku tahu apa yang akan aku lakukan saat malam pertama. Tentu aku tahu dari film itu. Keinginanku yang menggebu-gebu tak sebanding dengan kenyataannya. Setelah masuk kamar, aku dan istriku pun bermain. Belum apa-apa, aku udah keluar. Waduh, bagaimana ini? Istriku pun tertawa, aku malah ikut tertawa. Namun setelah beberapa jam, kita gas lagi. Dan ini baru berhasil. Aku bisa tahan lama. Ya, itulah sedikit pengalamanku saat malam pertama. Rasanya geli-geli gimana saat aku teringat akan hal itu. Namun sekarang sudah terbiasa. Tanpa dikomando pun kita sudah saling tahu apa yang harus kita lakukan. Kenalkan, namaku Dito, umurku 27 tahun. Aku menikahi gadis pilihan orang tuaku. Dia bernama Novi. Biarpun pilihan orang tuaku, namun aku sudah mulai mencintainya. Novi orangnya baik, dia juga cantik dan berhijab. Novi anak dari teman bapakku. Orangnya lugu dan tidak neko-neko. Aku bekerja di kantor pajak di kotaku, sedangkan Novi istriku mengajar di TK dekat rumahnya. Dia memang menyukai anak-anak kecil sejak dulu. Aku dan istriku tinggal di suatu rumah yang aku bangun sebelum aku menikah. Rumah itu tidak jauh dari rumah orang tuaku. Hari-hari kita jalani dengan senang hati. Walaupun sampai sekarang kami belum dikaruniai seorang anak. Oh ya, aku 2 bersaudara. Adikku laki-laki bernama Ridwan, umurnya 25 tahun. Dia jadi TKI di luar negeri sejak 2 tahun yang lalu. Namun sejak 2 minggu lalu adikku itu pulang. Dan hari ini Ridwan mau mengenalkan calon istrinya ke keluargaku. Ya, dikenalkan ke bapak ibu, aku dan istriku. Kita pun nunggu di rumah orang tuaku. Tak berapa lama Ridwan nyampe dan membawa seorang wanita cantik. Aku kaget setengah mati melihat cewek itu. Dia adalah Ratmi, mantan pacarku, yang dulu aku pacari selama 2 tahun. Dulu aku dan Ratmi sempat mau menikah, tapi gagal karena sering terjadi masalah. Dan setelah putus dari Ratmi, aku dijodohkan dengan Novi hingga kita menikah. Selama aku pacaran dengan Ratmi, adikku di luar negeri, jadi dia tidak tahu. Mungkin sampai sekarang Ridwan juga belum tahu kalau Ratmi mantan pacarku. Kita pun ngobrol di ruang tamu. Aku dan Ratmi cuman bisa curi-curi pandang. Aku jadi teringat
akan kenangan masa pacaran dulu. Aku sendiri juga tidak tahu dari mana Ridwan adikku bisa kenal Ratmi, mantan pacarku. Tiba-tiba adikku sudah mengenal Ratmi dan ingin melamarnya. Ratmi memiliki paras yang sangat cantik. Rambutnya panjang disemir coklat sedikit, menambah kecantikannya. Wajahnya glowing, bibirnya tipis, ada tai lalat di bawah mata kirinya. Hari demi hari pun berlalu. Akhirnya Ridwan adikku dan Ratmi menikah. Acara diadakan secara meriah dengan banyak tamu undangan. Setelah menikah, Ridwan dan Ratmi tinggal di rumah barunya yang bersebelahan dengan rumahku. Karena ini memang tanah pemberian orang tua kita. Adikku juga membangun rumah di tanah pemberian orang tuaku itu. Kenapa ini harus terjadi? Aku tinggal berdampingan dengan mantan pacarku yang sekarang jadi adik iparku. Hari pun terus melaju. Aku terkadang juga ngobrol dengan Ratmi. Di saat itulah aku jadi teringat lagi kenangan yang dulu waktu pas kita pacaran. Suatu hari aku libur kerja. Istriku mengajar di TK seperti biasanya. Aku di rumah sendirian. Datanglah Ratmi. Dia langsung memelukku. Aku kaget dong. Ada apa ini Ratmi? Kataku spontan. Mas, selama ini aku belum bisa move on darimu mas. Aku masih mencintaimu. Ucap Ratmi sambil terseduh-seduh. Tapi kamu sudah menjadi istri adikku. Dan aku juga sudah punya istri. Ucapku lagi. Ratmi pun menjawab. Kita jalani ini secara diam-diam mas. Dan satu pintaku. Aku pengen punya anak darimu mas. Ratmi pun semakin erat memelukku. Aku pun tak kuasa menahan godaan ini. Dan kita pun melakukannya pagi itu. Semenjak kejadian itu, aku dan Ratmi sering melakukannya lagi. Aku tahu ini salah, tapi mau bagaimana lagi? Cinta membutakan mata hati.